Selamat pagi guys. Akhirnya gue nge-vlog lagi guys. Gimana Pearsonnya? Enak. Mungkin kalian yang belum nonton Pearson gue pakai knalpot baru. Ini off racing TT buat ZX 25R. Kalian bisa nonton di link ini ya guys. Ada di deskripsi, ada di atas juga. Sip. Akhirnya gue dual cam ya. Setelah sekian lama. Karena waktu itu gue taruh di spion, abal banget parah. Wah, asli. Gue bete banget itu waktu gue taruh di spion. Jatuh berkali-kali, nggak berhasil dual cam. Wah, jadi itu sebenarnya gue udah ngobrol dari lama, udah dari apa? Di Tebet gue udah mulai nge-vlog, tapi habis dari Tebet gue lupa nyalain yang ini, kamera gue yang ini, dan mic gue di kamera ini guys, gitu. Ada-ada aja deh, tapi nggak apa-apa. Jadi masih ada waktu buat ngevlog. Jadi kayak gue masih bisa ngobrol sama kalian dulu untuk beberapa waktu. Jadi itu dari kemarin tuh juga waktu itu gue sebelum ganti knalpot udah ngevlog ngomongin topik ini juga, tapi audionya hilang. Tapi gimana kalau kita narik dulu? Enak. Waduh. Enak sekali guys. How to start your morning. Kalau kalian lihat sekarang masih jam 6:38. Karena gue berangkat dari rumah untuk nge-vlog aja jam 5 pagi guys, jam 5:15. Terus gue kelar Pearson itu jam 6 pas kalau nggak salah. Gila ya, perjalanan gue hari ini cepat banget. Tapi sangat patut dinikmati gitu. Tarik lagi kali ya. Masih sepi parah guys. Cuman yang gue bingung tuh jalanan gue tadi lebih rame. Jalanannya tuh lebih rame pas gue lagi berangkat jam 5 daripada sekarang. Asli. Tadi jam 5 subuh rame banget. Kalau mungkin kalian udah nonton Pearson gue juga bisa lihat. Sekarang malah kayak lebih sepi. Oh, apa karena udah masuk Bekasi sih? Kalau di Jakarta kan semuanya pada keluar Jakarta, mungkin masih ada kerja hari Sabtu kan. Aduh ya, jadi gitu lah guys. Semoga yang kali ini gue ngoceh komat kamit, suara gue masih ada. Waduh, keterlaluan. Gue mau ngoceh komat kamit, suara gue ada. Dan kalian bisa menikmati vlog ini. Jadi gue tadi, kalau kalian lihat di bagian sebelum intro gue tadi, gue kan udah lagi ngerekam juga tuh, ternyata yang nyala kamera ini doang. Nah, jadi pas banget tadi ada yang ngingetin gue, mas, ada tasnya kebuka. Jadi tas gue dari belakang kebuka, dan itu dompet gue ada bisa kemungkinan terbang atau kecolong, soalnya di luar banget gitu guys. Dan untungnya masih ada banyak banget orang baik ya. Kayak tas lu kebuka aja ada yang ngingetin gitu, baik banget. Ini gue jadi ngerogoh-rogoh tas gue lagi, oh ada dompet gue. Tadi kan gue bisa ngisi bensin ya. Nah mas? Apa? Oh iya. Makasih mas. Yang ini ada nggak? Aku tutup nggak? Aku tutup. Gila. Tapi tadi pas gue berangkat ya, Jakarta ternyata habis hujan, Bekasi kering kayak gini. Jakarta basah banget guys, asli. Jadi tadi gue juga hampir ini nge-slide. Jadi ban ZX 25 ini menurut gue enak banget buat kering, lengket banget. Tapi pas sudah basah licinnya, wah, minta ampun dah. Gue kaget tadi gue bisa oleng.
Nah ya udah, jadi kita back to topik lagi. Jadi itu gue mau nge-review motor gue selama 2000 kilo gini guys. Nah jadi ZX25R ini setelah 2000 kilo rasanya gimana sih? Nah jadi kebetulan banget pas odo gue 2000 gue ambil servis gratis kedua. Jadi harusnya tuh pas 3000, cuman karena waktunya udah mau habis, jadi ya udah gue servis kedua. Nah jadi pas motor gue udah segini tuh, motor gue tuh udah nggak seenak awal deh. Jadi intinya kayak shiftingnya udah mulai kasar, terus hawa mesinnya kayak kerasa lebih panas guys. Jadi hawa yang keluar dari bagian bawah kaki ini kayak lebih kerasa dibanding sekarang setelah servis. Jadi tuh sebelum gue servis tuh gue minta ini. Jadi kan gue servis kedua tuh cuman ini jasa doang ya. Jadi cuman jasa servis doang digratisin. Kalau oli mau ganti atau enggak terserah lu. Karena gue merasa motor yang gak seenak awal, jadi gue mutusin buat coba ganti oli aja deh gitu. Toh 1000 kilo juga jarak yang optimal gitu. Jadi gue terakhir ganti oli itu 1000, terus gue mau ganti lagi setelah 1000 lagi gitu. Jadi gue ganti oli lagi. Jadi pas servis itu yang dilakuin ke motor gue tuh digantiin olinya sesuai permintaan gue. Terus gue juga minta rantainya dilumasin guys. Soalnya kan ini musim hujan, motor gue kena air mulu, gue cuci mulu. Jadi mungkin pelumasnya jadi hilang, makanya shiftingnya juga kasar gitu kan. Nah ya udah, habis itu gue minta motor gue juga dilumasin rantainya. Jadi tuh yang requestan tuh 2 itu aja tuh. Soalnya servis pertama motor gue juga nggak dilumasin rantainya. Nah jadi pas servis kedua ini motor gue pertama diangkat dulu tuh tangkinya. Pokoknya yang gue perhatiin tuh awal itu deh, diangkat dulu tangkinya, terus dicek nih filter udara. Nah pas dicek, filter udaranya tuh udah lumayan kotor, tapi kotornya tuh nggak banget, jadi kayak di satu titik gitu loh. Jadi gue waktu itu nggak fotoin sih, intinya cuma satu titik aja, masih bersih kok bagian lainnya, cuman ada satu titik aja yang kotor gitu. Nah terus jadi ya udah, filter udaranya dibersihin pakai kompresor, tapi itu buat ngilangin partikel-partikel debu yang kasar sama yang lebih gede lah dimensinya, jadi mereka bisa pergi. Nah cuman yang bagian yang udah hitam sama kotor itu nggak bisa dihilangin lagi guys. Ya dikarenakan itu kan filter udaranya bahannya kertas ya, jadi ya kalau kotoran nempel ya nempel, ngeresep gitu loh, nggak bakal hilang semudah itu guys gitu. Tapi kenapa gue belum ganti filter udara ya, karena gue merasa itu kotornya masih dikit, dan gue pengen ngerasain dulu power knalpot ini dulu dalam waktu lama pakai filter udara standar, terus baru gue ganti filter udara aftermarket paling habis servis ketiga. Jadi kayak biar gue tahu perbedaan powernya gitu. Walau gue nggak dyno ya, maksud gue tipe orang yang nggak terlalu pengen dyno tuh, karena ya gue pengen power tuh dirasakan, bukan kayak kelihatan angka doang gitu loh. Jadi kayak wah gila, tiba-tiba gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Jadi karena gue bukan pembalap, bukan profesional atau apa, gue cuman orang yang demen sama gemar gitu. Jadi ya gue pengen merasakan yang bisa dirasakan secara fisik dan konkret gitu guys. Jadi ya kita coba aja, siapa tahu kalau misalnya gue ganti filter udara, gue bisa ngerasain perbedaan gitu yang signifikan di secara pengalaman berkendara gue ya. Soalnya kan kita kalau riding harian gini kan nyari pengalaman berkendaranya ya. Jadi ya menurut gue udah nggak perlu dyno, kecuali lu pembalap gitu, atau emang gemar gitu ngincar performance, ngincar angka, itu ya nggak masalah. Cuman preferensi gue tuh ya buat nambah pengalaman riding yang lebih baik aja gitu guys. Gue juga udah sempat diskusi dari berbagai pilihan filter aftermarket plus minusnya gimana. Jadi ya udah, nanti tunggu saja untuk konten berikutnya guys. Nah terus abis filter udara gue dibersihin, gue kan kepo tuh, udah kotor tuh filter udara ya, gue cek throttle body gue masing-masing. Dan itu pokoknya ruangan setelah air filter lewat itu bersih semua guys, include throttle bodinya. Jadi semuanya tuh kayak nggak ada bekas hitam sama sekali, kayak baru deh. Gue ngeliat throttle body gue tuh kayak baru deh, bener-bener warnanya masih sama, masih bagus banget. Jadi menurut gue filter udara standar tuh udah melakukan tugasnya gitu. Nah makanya gue belum perlu, karena filter udara standar tuh menurut gue diganti kalau kotorannya udah penuh banget. Kalau udah penuh banget kan jadi udara yang masuk nggak bisa optimal kan.
tapi ya tetap gak bakal masuk, harusnya kotoran gitu loh. Nah oke, lanjut lagi ke topik berikutnya. Habis throttle body kan kotor tadi, bersih banget. Nah tapi tetap dibersihin sama montirnya. Wow. Nah tetap dibersihin sama montirnya guys. Jadi dia bersihinnya cuman kayak pakai, gue nggak tahu itu apa, pokoknya cairan, mungkin pelumas atau pembersih buat throttle body. Jadi cuman kayak disemprotin 1 kali gitu. Jadi pokoknya disemprot-semprotin aja. Disemprot gemes deh pokoknya. Semprot sekali aja. Jadi mungkin biar menahan kelembapan sama meningkatkan kelumasannya gitu kan. Waduh, gini amat jalanan ya anjing. Nah jadi emang untuk memperbaik ininya aja sih, pelumasan sampai dan kawan-kawannya. Kayak apa namanya, kalau kotor mah enggak, cuman mungkin dia udah tahu lah standar servis biasa tuh kayak gimana, yang bukan servis gede gitu kan. Ya udah, habis itu tangki gue ditutup, oli gue diganti, rantai gue dilumasin. Nah habis itu baru deh motor gue dicolok ke komputer, di scan pakai KVCS itu. Gue lupa kepanjangannya, pokoknya ada di sini. Nah ya udah, habis motor gue namanya apa, di scan semuanya normal, throttle position normal, suhu normal, gas normal, pokoknya semuanya normal kok. Dan kata montirnya juga udah masih oke semua gitu. Jadi ya udah, itu nge-scan buat mengetahui aja kan, apakah ada yang kurang atau enggak dari hasil servis, atau ada yang salah atau gimana, atau ada unexpected issue gitu loh. Tapi ternyata semua normal. Nah ya udah, habis gua tes motor gua tuh, wah gila, pokoknya yang gua tes itu pas gua lagi OTW ganti knalpot itu tuh. Jadi soalnya habis gua servis tuh 2 hari kemudian ya kalau nggak salah, gua ganti knalpot OTW. Nah ya udah, gua ngerasain gila, shifting gua enak banget, halus banget. Jadi tuh kemarin tuh udah kayak kasar gimana gitu deh, nggak enak. Suhu panas juga nggak enak, padahal umur olinya baru 1000 kilo gitu kan, tapi ternyata ya berasa gitu. Nah jadi kayak wah gila, untung gue sampai ganti oli gitu, suhunya udah jadi adem, terus shiftingnya tuh enak banget, parah. Jadi tuh kayak kemarin tuh gue quick shiftnya tuh, apalagi quick shift ya, kerasa banget. Jadi waktu gue nge-engage quick shiftnya tuh kasar banget guys, jadi kayak truk. Kalau sekarang nih, kalau kalian lihat nih ya, gue tahu lu pada nggak bisa ngerasain, cuman dari suaranya sama gimana gue nge-shift tuh harusnya bisa kerasain. Kayak nggak ada effort sama sekali. Wow gila, enak banget kan? Nah ini enaknya lu pakai motor 2,5 4 silinder tuh itu guys, lu bisa shifting aja terus. Kadang kalau lu pakai moge tuh shiftingnya tuh nanggung karena harus agak cepet juga dulu, makanya gue nyaman banget makin di motor. Mantap. Jadi habis riding Pure Sound, gue pengen muter-muter aja, muterin Bekasi sambil ngobrol sama kali. Waduh, maaf gue ngeliat sennya, apa gimana ya? Maaf ya guys. Langitnya juga lagi bagus banget, Bekasi kering banget, cuma Jakarta becek. Kesel banget gua. Jadi untuk sekarang gue lagi nggak pakai spion juga nih guys, karena untuk ini aja, estetika Pure Sound sama mempermudah filtering. Karena waktu gue pakai spion tuh emang lebar banget, jadi kayak filteringnya susah, nggak enak. Tapi gue tetap nengok guys, tenang saja. Permisi ya. Jadi ini gue langsung pulang aja ke rumah, gue nggak nyari sarapan atau apa, gue juga riding sendiri aja. Pengen menikmati. Gila langitnya bagus banget gak sih? Demi apa sih? Racun TikTok. Tuh enak banget ya, shifting lucu kayak gini. Gila, enak banget. Nah ya udah, pokoknya habis servis motor gue setelah 2000 kilo tuh gitu deh rasanya, udah enak banget. Jadi pokoknya kalian nggak usah
Kalau kalian yang punya ZX25, buat kalian yang punya Kawasaki ZX25, kalau misalnya kalian servis walaupun gratis jasa, kalau saran gue deh intinya tetap tetap ganti oli aja guys, karena oli, apalagi kalau misalnya odo kalian udah lebih tinggi ya, oli itu penting, lebih baik sebelum daripada telat gitu loh intinya. Jadi gitu sih rekomendasi dari gua. Intinya motor gua setelah 2000 kilo ini motornya masih enak, masih fine, nggak ada problem. Dan kebetulan gue beruntung nggak pernah kena apa, mungkin kalau yang pernah suka dengar beritanya suspensi ZX25 yang udah harus di recall atau tensioner atau apa, gue semuanya masih fine aja. Gue mungkin kebetulan dapat unit yang bagus gitu, jadi ya gue bersyukur juga sih dapat unit yang bagus dari Kawasaki. Jadi gimana ya, sekalian suka gak sih sama knalpotnya? Gue sih suka banget karena dia berisik tapi panjang, jadi berisiknya itu nggak langsung ke kuping gue gitu loh. Karena kemarin tuh berisik tapi langsung ke kuping gue, jadi wah gila, kuping gue budek banget. Tapi kalau sekarang ya kayak kerasa geter doang di kanan, ada suara yang lebih keras gitu. Cuman gue baru sadar nih durasi vlognya juga udah lumayan lama, jadi gue mau pamit dulu sama kalian. Terima kasih kalian udah nonton. Jangan lupa kayak biasa ya, like, comment, share, dan subscribe aja guys. Thank you udah nonton guys. See you.